Ya, kita lihat tadi kapten kesebelasan dari Al Sadd Indonesia, Hendra Sandi. Febli tadi kepada Hendra Sandi, ke belakang dia. Terlihat masih kesulitan yang mencari celah ya. Mereka masih saling melakukan pencocokan satu sama lain. Lalu dibawa bermain di daerah pertahanan sendiri. Karena kita lihat pressure dari Al Sadd juga lumayan di babak awal ini, mereka sudah langsung melakukan tekanan. Ya, baik tadi Julfiandi sebuah wolpat diberikan kepada Polo. Langsung depan kita saksikan Miftahul Hamdi. Kalah cepat dia dengan pemain belakang dari Al Sadd, dibuang saja bola. Pemain yang sekarang sedang bersinar di dua laga terakhir, bermain sangat luar biasa, sangat impresif, mengirimkan umpan panjang. Tapi kita lihat kalah cepat sepertinya Miftahul Hamdi. Ya, sekarang kita saksikan sebuah Julfiandi memotong pergerakan lawan. Masih ada Polo. Indonesia terus menekan, kali ini kita saksikan sebuah terupas namun masih berhasil dipotong oleh Omar Jasem. Masih rapat pertahanan dari Al Sadd. Julfiandi lagi coba membangun serangan dari sektor tengah Indonesia. Polo di sana. Ya, masih terus coba menerapkan ball possession, ya, memancing para pemain dari Al Sadd. Kali ini kita saksikan sebuah tekanan. Polo di sana. Kerjasama pendek 1-2 kita saksikan. Cukup berbahaya kali ini, sebuah tekanan namun masih rapat. Oh, terlepas, kita lihat sebuah cutback tadi maksudnya, namun Miftahul Hamdi agak terkecoh dia. Gagal mengantisipasi sebuah umpan yang sebenarnya agak terlalu liar tadi kita lihat tusuk. Ada sedikit perubahan gaya ya, kalau saya perhatikan bagaimana timnas U19 yang biasa kita lihat sangat kental dengan permainan sayap. Kali ini mereka sudah lebih bermain vertikal. Belum terjadinya peluang tadi, inspirasi ataupun gerakan coba dilakukan oleh Polusi Tangga untuk melakukan terupas. Sepertinya Coach Indra sudah mulai mengaktifkan cara bermain terupas untuk lebih sering ada alternatif ataupun opsi strategi bisa lebih kaya, tidak saja mengandalkan pemain sayap tapi juga bisa langsung melakukan vertikal play. Ya, sementara kita saksikan tenang bebas kali ini untuk Al Sadd setelah Riju Tomo tadi menjatuhkan Muhammad Obaid. Sudah dilakukan jauh langsung ke depan dan jauh dari sasaran tadi. Tendangan bebas Al Sadd. Muhammad Obaid tadi yang mengeksekusi tendangan bebas tadi. Indonesia kali ini. Diuji tadi. Kerjasama kepada Febli. Polo kali ini. Umpan diagonal kita saksikan. Ada Dinan di sana. Bersama pendek dengan Hendra Sandi. Langsung umpan jauh kepada Miftahul Hamdi. Namun lagi-lagi kita saksikan beberapa kali umpan kepada Miftahul Hamdi terlalu deras tadi. Betul. Dan selalu Miftahul Hamdi tidak dalam posisi yang tepat. Ya, inilah Miftahul Hamdi tadi. Ya. Pemain yang malam hari menggantikan peran dari Ilhamuddin Armain. Betul. Peran yang mungkin dalam tanda petik sulit untuk digantikan dalam pertandingan sesungguhnya. Yep. Julfiandi tadi kerjasama pendek dengan Polo. Ya. Madi kali ini belakangnya kepada Febli.
Kontrol bola tadi kurang baik, beruntung bola masih dikuasai Indonesia. Baik sekali mengejar tadi Dinan. Dinan di sana. Dua pemain lawan membayang-bayangi. Datang bantu Hendra Sandi, terjatuh dia. Atau cepatnya dijatuhkan dan kita lihat sebuah pelanggaran, tenang bebas untuk Indonesia. Ya, saya kira betul pelanggaran karena gerakan driving tadi dari Sandi coba dihadang. Ya, bola tampaknya akan dieksekusi oleh Hendra Sandi Gunawan. Satu dari 3 gelandang Indonesia yang diturunkan sejak menit awal oleh pelatih Indra Syafri. Tengah bersiap-siap Hendra Sandi. Ada Paulo dekat kotak 16 meter. Kita lihat lagi-lagi bola-bola seperti ini memang masih belum mampu dioptimalkan dengan baik oleh para pemain ini. Belum matang ya, kita lihat memang salah satu aspek yang masih bisa dikembangkan oleh Coach Indra Syafri. Ya, sementara kita saksikan kali ini coba melakukan tekanan Al-Sabab dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Namun baru saja kita saksikan tadi sebuah umpan yang kurang baik. Kali ini bola kembali dikuasai Indonesia. Ya, kembali kita saksikan peragaan ball possession dari para pemain Indonesia. Ya, kita melihat bagaimana Al-Sabab juga tidak ingin terpancing. Tentu pelatih dari Al-Sabab, Luis Fernandes, melihat 2 pertandingan sebelumnya, mempelajari gaya permainan Indonesia, tidak ingin beresiko mengambil bola terburu-buru, coba menunggu paling tidak di garis tengah. Dan ini yang kerap ditunjukkan oleh para pemain Indonesia, kombinasi umpan pendek dengan long pass yang langsung ke depan. Jika selama ini diarahkan oleh Ilhamuddin, namun ada Mutawil Hamdi di sana dan juga Dinan Hafiar di kanan. Ya, kita lihat rapat sekali, bahkan 2 pemain kerap kali terlihat di sini, Bung ya. Ya, betul sekali ya. Kita lihat Dimas Derajat. Sulit tadi pergerakan dari Dinan Hafiar karena memang 2 pemain lawan kerap menggurung atau mengawal pemain Indonesia yang tengah menguasai bola. Tendangan gawang saja untuk Al-Sabab. Madi. Kali ini dari kiri Indonesia. Miftahul di sana. 2 pemain, 3 pemain. Coba menghadang Miftahul Hamdi. Julfiandi. Ya. Yuji. Julfiandi tadi bawa pas tadi masuknya diarahkan kepada Miftahul, namun lagi-lagi berhasil dicuri bola dari kaki Miftahul. Serangan balik kali ini Al-Sabab gagal lagi buat sebuah pelanggaran. Dan kita lihat sebuah long pass yang memang kerap ditunjukkan Indonesia sejak menit awal. Dan baru saja tadi tangkap offside yang berhasil dilakukan Al-Sabab. Gagal tadi pergerakan dari Dimas Derajat. Ya, tampak sekali terlihat bagaimana peran yang sangat sentral ya dari Julfiandi maupun juga Paulo Sitanggang dalam mengalirkan permainan ke lini depan maupun juga dalam organisasi pertahanan. Keseimbangan betul-betul ada di 2 pemain ini. Memang kita tidak melihat kecepatan akselerasi yang bisa ditunjukkan oleh Ilhamuddin ataupun juga Maldini Pali, karena pemain yang sekarang menggantikannya memang menit bermainnya masih belum cukup dan masih dalam tahap adaptasi. Baik itu Miftahul Hamdi di sisi kanan maupun juga Dinan di sisi kiri. Ya, sepertinya ada sesuatu yang membuat pertandingan terhenti, Firman. Ya. Kita lihat ada diskusi terjadi antara wasit dengan hakim garis.
Mungkin teriakan-teriakan sebelum agak mengganggu. Betul, karena memang lokasi pertandingan atau lapangan pertandingan merupakan salah satu lapangan latihan dari klub Al Sabab ya. Jadi sangat terbuka sekali ya untuk setiap masyarakat datang menyaksikan pertandingan ini. Ya, kita saksikan pertandingan kembali dilanjutkan dan lagi-lagi sebuah tendangan langsung dari luar kotak penalti dilepaskan oleh pemain Al Sabab, namun masih jauh dari sasaran tadi saat Kamis kali ini. Ya, lagi-lagi terjatuh di sana Muhammad Obaid. Beberapa kali memang pemain bernomor punggung 70 ini dilanggar oleh pemain Indonesia. Memang Muhammad Obaid ini memainkan peran yang sangat penting ya di tengah ya untuk mengatur serangan. Oh, sementara Polo di sana kita saksikan kontrol bola Polo tadi kurang baik, dipotong bola. Rasid Muhammad tadi lempar ke dalam sudah dilakukan. Masih rapat pertahanan dari Al Sabab. Fiandi tadi lagi-lagi umpannya masih mampu dibaca pemain belakang lawan. Baik sekali kita saksikan para pemain Indonesia coba memanfaatkan lebar lapangan dari kiri ke kanan. Namun sayang sekali tadi bola telah meninggalkan lapangan. Tidak ada Dinan Hafir di sana. Hanya melarikan lempar ke dalam untuk Al Sabab. Ya, kita lihat bagaimana Polisi Tanggang terus berusaha mencari celah, mengatur serangan, melihat kisi-kisi yang bisa dimanfaatkan bersama Julfiandi. Secara permainan kita sebenarnya tidak jauh berbeda ya, tetap ball position menjadi utama. Tinggal kombinasi-kombinasi yang dilakukan di sektor sayap, umpan diagonal ini yang saya kira masih minim. Dari 3 pertandingan ataupun 4 pertandingan sebelumnya kita selalu unggul dalam ball position, baik melawan Oman maupun juga melawan Uni Emirat Arab. Artinya ciri bermain kita sudah tidak ada masalah, sudah sesuai dengan keinginan. Sementara kita saksikan tadi sebuah kesalahan dilakukan oleh Julfiandi. Bola kini dikuasai lawan. Kita saksikan Al Sabab juga melakukan kesalahan serupa, umpan yang kurang baik. Iya. Polo. Kita lihat bagaimana aksi Polo yang ya, sangat impresif. Percaya diri. Ya. Kali ini coba menerobos pertahanan dari Al Sabab di sektor kiri. Namun lagi-lagi bola ke belakang. Iya. Ya, Indonesia pun masih sulit coba untuk membongkar pertahanan dari Al Sabab. Kalau secara ball position kita memang memimpin ya atau mendominasi, tapi belum banyak peluang yang drastis yang bisa kita hasilkan. Ya, kita lihat begitu variatif dari kiri kadang ke kanan kali ini lewat Dinan Hafir. Lalu beberapa kali memang terupas ataupun long pass di tengah diberikan, masih belum juga mampu menembus pertahanan dari Al Sabab. Ya, dibutuhkan kesabaran memang untuk bisa membongkar kompak defense yang coba diterapkan oleh Al Sabab. Mereka tahu persis, bahkan mereka udah overestimate ya bertemu dengan timnas Indonesia karena dalam 2 laga sebelumnya timnas mereka dibilang kita hancurkan ya. Kita lihat sebuah tegangan tadi, namun belum mampu mencuri bola dari kaki Miftahul Hamdi. Masih Indonesia. Ya, 2 bola terjadi kita saksikan di sisi lapangan antara Mahdi tadi dengan Ibrahim Ed. Ya. Kehilangan keseimbangan kita lihat tadi Mahdi. Inilah Mahdi tadi, nomor punggung 4 kita saksikan berduel dia dengan Ibrahim, pemain yang bisa diposisikan di kiri dan di kanan. Betul. Betul juga Erianto ya. Setiap kali juga bisa bermain di kiri dan di kanan, dan kali ini ditempatkan di sektor kanan, di bek kanan. Tendangan bebas kali ini untuk Al Sabab. Said Abdullah sudah dilakukan dan kita lihat kerap kali para pemain Al Sabab juga membuang-buang peluang. Iya, betul. Kali ini sebuah tekanan, masih mudah dicuri bola.
Lagi Indonesia menguasai bola. Polo. Dua pemain mengawal Polo. Baik sekali. Sebuah terupas kepada Dimas. Oh, kita lihat sebuah antisipasi yang kurang baik dari penjaga gawang Al-Sabab Abdullah Muhammad. Berbuah fatal. Kita saksikan sebuah sodoran bola dari Dimas Derajat mengakhiri rapatnya pertahanan dari Al-Sabab sejak menit awal. Ya, luar biasa ini. Kurang dari 20 iya, menit betul. di babak pertama ini Indonesia berubah skor menjadi 1-0, unggul atas tuan rumah Al-Sabab. Iya, kita lihat finishing yang sangat luar biasa ya dari Dimas Derajat ya. Ini adalah gol keempat dari tur Timur Tengah yang dilakoni oleh Dimas Derajat ataupun di 3 laga. Kita lihat umpan yang juga sangat baik, terupas yang dikirimkan kepada Dimas Derajat begitu memanjakan. Seperti tadi saya katakan bahwa ada perubahan gaya bermain, artinya kita lebih variatif, tidak lagi mengandalkan sektor sayap dengan penetrasi dan cut inside, tapi juga terupas yang mematikan. Betul. Dalam 2 laga terakhir, termasuk yang ini, Firman, kita lihat bagaimana gol-gol kita tercipta lewat umpan-umpan terupas. Ya ini yang menjadi catatan dari penampilan timnas U19 di Timur Tengah. Betapa terupas menjadi sangat dominan untuk berkontribusi menjadi gol. Betul. Artinya sekarang mereka tidak saja andal dalam permainan horizontal, tapi juga permainan vertikal juga kita sudah mampu melakukannya dengan sangat baik dan efektif. Itu yang terpenting. Indonesia unggul sementara 1-0 atas klub Al-Sabab Uni Emirat Arab. Gol dicetak tadi oleh Dimas Derajat di menit ke-19. Kembali Indonesia menekan dari sektor kiri pertahanan Al-Sabab kali ini. Dua marking tadi dilakukan pada Dimas Derajat dan kita saksikan sebuah comeback yang baik sekali tadi dan lagi-lagi ancaman ditundukkan Indonesia U19, sebuah shooting kaki kanan tadi, namun kali ini masih mampu ditepis oleh penjaga gawang Abdullah Muhammad. Iya, sangat baik ya, lagi-lagi bagaimana seorang Paulo Sitanggang menginspirasi penyerangan yang kita bangun. Dan hampir saja sebuah shooting tadi bisa menggandakan keunggulan bagi kita. Ya, kali ini peluang sementara kita saksikan dulu ancaman Indonesia. Ya. Zulfiandi tadi. Umpan dari Dinan ya yang sangat baik. Inilah salah satu keunggulan dari kita ya, di mana sektor tengah selalu cepat ya. Sebelumnya terlihat lambat dalam melakukan follow up, tapi kali ini hal itu sudah diperbaiki dan jauh lebih baik bahkan. Ya, dan terlihat tadi sebuah ancaman justru datang dari seorang Zulfiandi. Betul. Lagi terburu-buru saya kira, menahan kaki kiri cukup jauh dari sasaran tadi Paulo Sitanggang. Kita lihat ya pelan-pelan tim pelapis ini sudah mulai menemukan bentuk permainan yang diinginkan, kombinasi-kombinasi. Tendangan gawang saja untuk Al-Sabab. Tinggal mereka 0-1 kali ini sementara kita saksikan tadi. Ya. Saya lihat mungkin baru kali ini ya penjaga gawang MDK Indriana menangkap bola. Betul, sementara kita lihat tadi sudah lebih dulu terperangkap offside saat Kamis. Ya, sedikit catatan Anda, Bung, hingga melewati menit ke-20 babak pertama ini, di mana Indonesia sementara unggul 1-0. Penampilan dari Al-Sabab sendiri. Iya, saya tidak melihat sebagai kekuatan yang menakutkan ya. Mereka bermain tidak istimewa, bermain sporadis, dan secara individu lebih banyak menonjol dibanding permainan tim. Sementara kita walaupun ini pemain-pemain pelapis yang turun, tapi kolektivitas ya dan juga skema bermain tidak berubah. Ini yang saya patut acungi jempol. Artinya semua pemain yang kita miliki sudah memahami cara bermain yang diinginkan oleh Coach Indra. Kalau saya boleh pinjam bahasa pelatih dari timnas Uni Emirat Arab, Khalid Mubarak, bahwa tim Indonesia sudah menemukan harmonisasi. Betul. Sementara sebuah tekanan kita saksikan langsung jantung pertahanan dan duel bola yang dimenangkan oleh pemain dari Al-Sabab tadi. Kita lihat bagaimana antisipasi dari penjaga gawang Diki Indiana. Oh, ya agak meragukan ya, karena sebelumnya kita lihat ada pelanggaran sebetulnya, tapi wasit menganggap bahwa itu 50-50. Dan saya kira ini menjadi sebuah catatan. Kita juga melihat memang cukup jauh jarak pandang dan kita lihat ini dalam tayangan ulang bagaimana pergerakan dari Diki dan pemain Al-Sabab. Iya, saya kira ini pelanggaran firmannya karena diganggu persis oleh nomor punggung 94 kapten ke-11 Jasen Hasan. Kita perhatikan bola, iya kita lihat jelas bola sudah ditangkap oleh penjaga gawang kita.
Diki Indriana, tapi diganggu oleh kapten kesebelasan dari Al Sabab, Jasem Hasan, dan posisi wasit sangat jauh dari kejadian. Karena itu, ya inilah sebuah pertandingan, Firman. Betul. Agak kontroversial memang, namun terlepas dari itu ini juga menjadi catatan bagaimana penampilan dari Diki Indiana sampai sejauh ini ya, Mi? Iya, baru saja tadi kita bicarakan bahwa dia jarang sekali menangkap bola, tapi begitu mendapat kesempatan malah gol. Dan sayangnya di sana Diki tidak mendapatkan proteksi dari rekan-rekan yang lain sehingga dia sendirian menghadapi dua pemain lawan. Ya, berubah kedudukan saat ini 1-1. Indonesia U19 berhadapan dengan tuan rumah klub Al Sabab Uni Emirat Arab. Gol penyimbang tadi dicetak oleh kapten sebelasan Jasem Hasan setelah Indonesia lebih dulu unggul di menit ke-19 lewat sontekan dari Dimas Derajat. Salah pengertian tadi dengan Polo, namun datang Julfiandi di sana. Ya. Ya, kita lihat bagaimana penguasaan bola jauh dimiliki Indonesia. Ya. Sebuah umpan cutback tadi, namun tidak ada rekannya yang menyongsong umpan tadi. Dihalau tadi oleh pemain belakang dari Al Sabab. Lagi Indonesia kali ini coba mengurung pertahanan dari Al Sabab. Dan ini momen kesekian di mana Miftahul Hamdi gagal untuk menerima umpan-umpan langsung depan tadi. Ya, saya kira ini memang pelajaran besar ya bagi Miftahul. Beberapa kali gagal mengamankan bola atau kalah cepat dari bek lawan untuk mengantisipasi umpan-umpan dari rekannya, sehingga kita tidak melihat akselerasi penetrasi dari sektor kiri, Firman. Justru Dinan yang lebih dominan di sektor kanan itu yang lebih terlihat. Sementara kali ini coba melakukan tekanan, Al Sabab mudah saja dipatahkan tadi oleh Madi. Polo di tengah kerjasama dengan Julfiandi. Hendra Sandi kali ini. Miftahul Hamdi kerjasama dengan Hendra Sandi. Bola lebih dekat kepada pemain lawan. Kali ini serangan balik cepat sekali. Al Sabab dari sektor kanan 1 lawan 1 kita saksikan. Ya, masih mudah sekali dipatahkan para pemain Al Sabab dalam melakukan tekanan. Said Abdullah tadi. Ya, kita lihat permainan fullback kita yang sisi kanan. Rianto sangat disiplin sekali untuk menjaga kedalaman. Crossing tadi dilepaskan Al Sabab. Kurang baik tadi. Sebuah clearance maksudnya. Beruntung masih berhasil dicuri bola. Indonesia kali ini coba bangun serangan dan cepat sekali kita saksikan kapten sebelasan Jasem Hasan tadi mencuri bola. Miftahul, Madi. Ya. Saya kira para pemain kita tidak boleh terlalu cepat-cepat ya, harus menetralisir permainan saat lawan sudah mulai bangkit melakukan tekanan. Ini juga dibutuhkan kematangan dan kecerdasan ya dalam melihat perkembangan situasi di lapangan. Febli tadi pada Julfiandi. Ya. Diawali sebuah kontrol yang kurang baik tadi sebenarnya dari Julfiandi. Kita saksikan. Kartu kuning lah. Betul. Memicu pelanggaran yang dilakukan pemain dari Al Sabab. Kita saksikan dalam tayang lagi terlalu tinggi tadi. Agak kaki nakal dari ya. Saat Kamis. Kartu kuning diberikan wasit kepada Saat Kamis. Tendangan bebas sudah dilakukan tadi. Maksudnya kepada Dinan Javier. Baik tadi kita lihat bagaimana para pemain Indonesia. Iya. Hendra Sandi tadi bersama dengan Julfiandi kita saksikan serangan balik cepat dari Julfiandi. Naik ke depan. Kita saksikan sebuah roll pass tadi maksudnya kepada Julfiandi lagi, namun tidak tepat sasaran. Ya, ada kepanikan kita lihat ya, begitu kita mampu melakukan tekanan. Dan belakang Al Sabab terlihat sangat panik sekali. Langsung melakukan clearance.
walaupun situasinya tidak terlalu krusial sebetulnya. Ya, Julfiandi tadi beberapa kali memang melakukan penetrasi sampai ke daerah pertahanan lawan. Iya. Kali ini tendangan sudut masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Abdullah Muhammad. Memasuki menit ke-30, babak pertama kedudukan masih imbang 1-1. Indonesia U19 berhadapan dengan tuan rumah klub Al Sabab. Di dua pertandingan sebelumnya di Dubai, Indonesia mencetak 2 kemenangan melawan tim nasional Uni Emirat Arab U19 4-1 dan 2-1. Ini adalah laga penutup Indonesia di Tur Timur Tengah. Mahdi tadi kerjasama dengan Miftahul, masih Mahdi shooting langsung. Kita saksikan bagaimana upaya dari Mahdi Fahri. Ya. Percobaan yang saya kira terlalu dini ya, karena masih jauh sekali. Tapi paling tidak inisiatif dan keberanian sudah mulai muncul dari Mahdi untuk melakukan overlapping. Kembali di tengah kita saksikan para pemain Indonesia. Lagi kehilangan bola tadi. Kerjasama Julfiandi, Hendra Sandi dan juga Paulo Octavianus. Paulo. Menarik sekali kita lihat. Lagi-lagi sebuah pelanggaran dilakukan kali ini oleh Muhammad Obaid setelah Hendra Sandi tadi sudah terlepas dari pengawalan Muhammad Obaid. Iya, betul sekali. Saya kira ini pelanggaran yang pantas kalau di kartu kuning ya, Firman, karena dia menghalangi sebuah peluang. Andai saja pemain kita bisa terus melaju, mungkin kesempatan membuka space untuk yang lainnya menjadi terbuka. Ya, Julfiandi tampaknya menghadapi bola untuk tendangan bebas ini. Ya, peran pada situasi seperti ini kerap diberikan kepada Hargianto ya, ataupun juga kapten sebelasan Evan Dimas. Namun baik Hargi maupun Evan kali ini disimpan oleh Indra Safri. Julfiandi tadi terlalu pendek dan lemah saja kepada. Dan kita lihat bagaimana saya kira sebuah sepakan yang sebenarnya tidak terlalu keras tadi. Betul. Kaki kiri dari Julfiandi. Iya. Saya kira lebih ke spekulasi. Dan ini adalah upaya kedua dari Julfiandi ya, mengancam gawang dari Al Sabab. Dan kali ini menghasilkan gol dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri. Gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Abdullah Muhammad. Iya, sangat baik sekali inisiatif ya dari Julfiandi melihat ada sisi kosong, ada kelonggaran di lini pertahanan dari Al Sabab. Kita lihat antisipasi yang salah tadi. Betul. Kemudian disempurnakan lewat shooting yang sangat terarah. Kita lihat. Ya, ke tiang jauh. Betul. Dan antisipasi yang kita lihat ini kurang sigap ya. Saya kira antisipasi yang kurang baik dari penjaga gawang Abdullah Muhammad 2 kali. Betul. Kita mencatat dan dua-duanya saya kira berkontribusi terhadap gol Indonesia. Sebelumnya gol pertama Indonesia lewat Imad Derajat, bagaimana antisipasi yang kurang baik dari Abdullah Muhammad untuk memotong pergerakan dari Imad Derajat, dan tadi sebuah sepakan gagal dari Julfiandi, gagal dihalau oleh Abdullah Muhammad. Indonesia 2, Al Sabab 1. Paulo kali ini ya, tidak merubah gaya permainan. Betul. Masih dengan tempo yang sedang-sedang saja. Ya. Namun kerap kali ketika memasuki daerah pertahanan lawan, intensitas tekanan otomatis meningkat. Sementara kita saksikan pelatih Eko Purjianto. Kali ini lagi-lagi ancaman Indonesia. Tidak terlalu ngotot sebenarnya. Betul. Saya kira justru di sini yang terlihat stres malah tim lawan ya. Mereka karena harus tidak boleh lengah sedikit pun. Karena pemain kita terlihat sangat agresif dalam melakukan untuk membuka peluang. Ya, sementara tekanan kali ini kerjasama dari Ibrahim Id dan Muhammad Obaid. Masih sulit.
Kita lihat kembali kesalahan-kesalahan dilakukan oleh Al-Sabab. Ini juga yang menjadi salah satu keuntungan ya bagi kita. Ini pelatih Luis Fernandes yang sepertinya agak bingung juga melihat bagaimana cara bermain pasukannya yang tidak bisa berkembang. Memasuki menit ke-35, Indonesia unggul 2-1 atas klub Al-Sabab Uni Emirat Arab. Gol dicetak oleh Dimas Derajat dan Julfiandi, sementara satu gol dari Al-Sabab dicetak oleh kapten sebelasan Jasim Hasan. Sementara kembali ke kanan Indonesia, Miftahul di sana, namun lagi-lagi bola berhasil dicuri. Belum ada pergerakan yang cukup berbahaya dari Miftahul di sektor kiri. Betul. Seperti tadi saya katakan, Firman, bahwa agak sedikit timpang ya kalau melihat atau membandingkan agresivitas sektor sayap kita di kanan dengan Dina yang begitu mobile dan begitu penetratif, masih belum bisa diimbangi oleh Miftahul di sisi kiri. Ya, terlalu tinggi kita saksikan tadi. Febri Kusendra. Tendangan bebas saja untuk Al-Sabab. Inilah penjaga gawang Diki Indiana. Ya, sudah mendapatkan pelajaran. Ya, akhirnya merasakan atmosfer pertandingan di laga uji coba Timur Tengah ini. Lagi sebuah umpan langsung ke mulut gawang Indonesia. Coba mengulang apa yang dilakukan sebelumnya oleh para pemain Al-Sabab dan memang berbuah gol tadi meskipun agak kontroversial. Yang terpenting Diki tidak boleh merasa kecil hati ataupun lagi merasa bersalah ya, karena bagaimanapun ini adalah kesempatan bagi dia untuk sebisa mungkin tampil baik dan tidak boleh terpengaruh oleh terjadinya gol tadi. Polo tadi pendek saja kepada Hendra Sandi, kembali kepada Polo. Julfiandi kali ini pemain yang sudah mencetak satu gol. Mahdi tadi berhasil diganggu tadi, umpan yang direkam kepada Mahdi. Dan kita lihat, ya memang agak agresif permainan dari Al-Sabab ya, Bu. Iya. Sebetulnya itu memang sudah jadi hukum alam ya, ketika sebuah tim tidak mampu mengimbangi skillful dari lawan, maka mereka akan bermain lebih keras. Ya. Di menit ke-36, tampaknya pelatih Luis Fernandes akan melakukan pergantian pemain. Sudah masuk tadi nomor punggung 5 Khalifa Awad menggantikan pemain nomor punggung 10 Said Abdullah. Iya. Jelas di sini adalah isyarat ada sesuatu yang tidak berjalan ya dari tim Al-Sabab, sehingga pergantian pemain dilakukan sebelum babak pertama rampung. Kita lihat bagaimana Rizky Utomo tadi yang pada pertandingan malam hari ini dipercaya sebagai kapten sebelasan. Tinggi sekali dia menyambut umpan lewat tendangan bebas yang dilepaskan oleh Mahdi Fahri. Iya. Ya, pemain ini memang kerap memanfaatkan bola-bola mati seperti ini untuk mengancam gawang lawan. Sementara kita saksikan kali ini bola long pass tekanan pertahanan Indonesia, namun masih mampu ditutup tadi oleh Febri Kusendra. Lemparan ke dalam saja Sultan Sabel. Dalam posisi sementara Al-Sabab tertinggal 1-2 dari Indonesia. Tekanan kali ini dalam kotak penalti, clearance kurang baik tadi menyentuh tubuh pemain sendiri. Oh, cukup berbahaya kita lihat. Bagaimana sebuah scrimmage, ada kepanikan di lini belakang Indonesia tadi, Bung. Iya. Hati-hati saya kira, mereka tidak boleh membiarkan sedikit saja kesalahan di lini pertahanan. Beruntung tadi bola masih melebar. Kita lihat, ini koordinasi ya, ataupun penguasaan bola yang lepas tadi. Ya, kali ini serangan balik. Polo Dinan di sana. Hendra Sandi. Lagi-lagi kita saksikan sebuah terupas masuk kepada Miftahul. Duel bola kita saksikan antara Hendra Sandi tadi dengan salah seorang pemain Al-Sabab. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Iya. Ada dorongan sebenarnya, Betul, namun betul.
Lemparan ke dalam untuk Al Sabab justru. Saya kira wasit di laga ini agak toleran ya dengan banyaknya benturan-benturan, dan yang kita yang harus hati-hati karena ini bagaimanapun partai uji coba, jangan sampai pemain kita mengalami cedera di sini karena perjalanan masih sangat panjang, Ya. Firman. Karena direncanakan di bulan Mei ini Badan Tim Nasional PSSI akan mengagendakan Tour Indonesia episode 2 Ya, sebelum diberangkatkan ke Spanyol rencananya betul. pada bulan Agustus. Bahkan di bulan September AFF membuat kejuaraan AFF juga untuk persiapan para anggotanya berlaga di putaran final AFC U19, yaitu dengan tanggal 5 September di Hanoi dengan mengundang Indonesia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Jepang, dan Australia. Saya kira ini persiapan terakhir bagi kita sebelum tampil di laga sesungguhnya pada bulan Oktober ya. Bisa dibayangkan, Firman, 2 bulan yang sangat ketat. Betul, dengan saya kira itu turnamen yang penting ya. turnamen yang sudah mendekati atmosfer sesungguhnya. Iya, Bang. betul. Sementara kembali di lapangan, tenang bebas kali ini untuk Al Sabab sudah dilakukan tadi. Umar Jasem langsung ke depan, masih mampu dihalau pemain belakang dari Indonesia. Hendra Sandi tadi, Julfiandi. Kita lihat bagaimana dominannya Julfiandi di tengah. Betul. Berhasil dicuri bola. Serangan balik kali ini Al Sabab. Diuji sigap sekali ini Tomo di sana. Lakukan intercept. Julfiandi. Oh, Ya, ini yang berbahaya ya, saya kira. Anda waspadai tadi. Betul. Karena terlihat sekali lawan sudah mulai agak kesulitan untuk mengimbangi permainan taktikal kita, dan mereka coba menaikkan tensi dengan bermain keras. Madi. Hendra Sandi tadi ke belakang. Ada Febri Gus Hendra di sana. Diuji kali ini. 40 menit pertandingan babak pertama, menyisakan 5 menit lagi. Indonesia sementara unggul 2-1 atas klub Al Sabab Uni Emirat Arab. 2 gol Indonesia dicetak oleh Dimas Derajat dan Julfiandi. Sementara 1 gol balasan dari Al Sabab dicetak oleh kapten sebelasan Jasim Hasan. Ya, tidak terlalu tinggi tempo permainan hingga memasuki menit ke-41 saat ini. Praktis Al Sabab hanya mengandalkan serangan-serangan balik. Betul. Dan terlihat di sini ya bagaimana kualitas dari Al Sabab sendiri. Mereka tidaklah istimewa dalam bermain. Lemparan ke dalam. Yuji Utomo tadi langsung clearance ke depan. Ya, handsball kampanye tadi. Inilah kapten sebelasan Yuji Utomo. Ya, kita saksikan handball tampaknya dilakukan oleh Indonesia. Siapa? Rasid Muhammad. Kita lihat salah pengertian. Ya. Dia ada rekannya di sana. Umpan dari Rasid Muhammad tadi. Polo. Lebar ke kanan. Ada Dinan Nafiar. Masih Dinan Nafiar. Baik-baiknya dia. Rasid Muhammad di sana. Datang membantu. Herianto. Kehilangan bola, kita saksikan kerjasama antara Dinan Nafiar dan Herianto tadi. Iya. Dibuang saja bola oleh Sultan Sabel. Kolaborasi antara Erianto dan Dinan terlihat lebih menonjol ya dibanding di sisi kiri Ya. itu antara Miftahul dan juga Mahdi. Juga dari beberapa rangkaian uji coba yang dilakukan sampai dengan pertandingan ke-16 kemarin, Mahdi sebenarnya agak lebih impresif ketika Iya. bermain.